warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Adapun rumusan masalah pada presentasi saya kali ini yaitu bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Nah, langsung saja pembahasan yaitu pelestarian lingkungan dan pemanasan global pada saat ini menjadi keprihatinan bersama, bukan saja di tanah air kita Indonesia, namun di mancanegara. Nah, adapun pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21, yang pertama yaitu politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, organisasi hijau, dan perilaku hijau. Baiklah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Nah, politik hijau. Politik hijau adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis, yang berakar pada kepedulian lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kehidupan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu. Nah, bagaimana konsep dari green politik? Green politik ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kebijakan pro lingkungan. Bagaimana komitmen politik pemerintah, partai politik, dan pemegang kebijakan lainnya terhadap isu lingkungan hidup. Secara struktural negara, masalah lingkungan hidup dapat didekati melalui green politik atau politik hijau. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perubahan ekologis dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu ekonomi hijau. Ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Yang ketiga yaitu kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Nah, pembentuk kota hijau ada 8. Yang pertama yaitu tanah atau tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem ekologi, hidrologi, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya yaitu bangunan hijau. Nah, bagaimana konsep dari bangunan hijau? Konsep dari bangunan hijau adalah bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, perencanaan dan perancangan, pengoperasian, renovasi yang menganut prinsip hemat energi, serta berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, tujuan bangunan hijau menurut KLH 2008 yang pertama yaitu hemat energi, yakni meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya, terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, contohnya bahan tambang. Nah, tujuan yang kedua yaitu meminimalkan emisi buangan yang berasal dari proses konstruksi, pemakaian, dan pembongkaran bangunan. Manfaat dari bangunan hijau yang pertama yaitu manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Nah, bagaimana konsep pembangunan? Dilihat dari aspek utama, yang pertama yaitu material, energi, air, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu strategi implementasi industri hijau yang pertama pada tujuan yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, proses dematerialisasi, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya yaitu produksi bersih. Produksi bersih didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu dan perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan.
Nah, aktivitas produksi bersih yang pertama yaitu reduce, recycle, reuse dan recover atau biasa disebut dengan 4R. Selanjutnya yaitu teknologi hijau. Teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Teknik untuk penerapan secara berkelanjutan yang pertama yaitu produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau, dan teknologi nano hijau. Selanjutnya yaitu organisasi hijau. Nah, organisasi hijau untuk organisasi pemerintah, khusus untuk pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Nah, sedangkan untuk organisasi non-pemerintah Indonesia, yang pertama yaitu The Borneo Orangutan Survival Foundation, KOPHI, WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan yang terakhir yaitu Kolaboratif Knowledge Network Indonesia. Selanjutnya yaitu perilaku hijau atau green behavior. Prinsip kunci pengembangan perilaku hijau yang pertama yaitu mengadopsi pola produksi, konsumsi, dan reproduksi. Yang kedua yaitu peduli hidup, dan yang terakhir itu menghormati bumi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yang kita paparkan yaitu pengelolaan lingkungan hidup pada era abad 21 dapat menerapkan sistem politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, elektronik hijau, organisasi hijau, serta politik hijau yang berkelanjutan. Nah, sekian persentase saya pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.